Inilah dia bahan-bahan untuk membuat kue tiaw ya. Yang pertama adalah 70 gram tepung tapioka. Ini tuh 70 gram tepung tapioka ya, kita masukkan. Lalu 60 gram tepung ararut ya. Tepung ararut atau tepung arut atau tepung garut ya. Lalu 200 gram tepung beras ya, masukkan semua jadi satu, diaduk kering ya. Nah, diaduk kering lalu masukkan air biasa dulu, 1 cup itu kurang lebih 265 ml ya, sedikit ya, sebaiknya pakai kantong atau pakai tangan ya, sampai benar-benar jadi satu ya. Nah ya, aduk terus sampai aduk jadi satu ya. Ya, terus diaduk jadi satu ya. Kalau sudah mulai agak susah, diaduknya pakai tangan ya, pakai tangan diaduk terus ya. Aduk pakai tangan sampai nyampur. Nah, lalu tadi sisanya yang masih ini udah, kalau sudah teraduk semua ya, baru dimasukkan 1 cup lagi air hangat ya, 1 cup air hangat sekaligus. Nah, terus sekaligus ya, diaduk sampai rata sekali. Nah, setelah ini dibiarkan kira-kira 1 jam. Nah, 1 jam. Setelah 1 jam nanti kita tambahkan 1 sendok teh garam ya, nanti garam, dan 1 sendok makan minyak goreng ya. Nah, demikianlah ini bahan dasar membuat kue tiaw. Setelah kita tadi membuat adonan pada sesi pertama, sekarang sesi kedua kita akan bagaimana mengukus kue tiawnya ya. Pertama, ambil sebuah loyang yang ceper. Nah, lihat ini ceper. Nah, ceper ya, kurang lebih begitu ya. Lalu diisi ya, kira-kira dengan adonan yang tadi diaduk dulu ya. Ya, kira-kira 2 centong. Oke. Nah, kita ambil dulu yang sudah matang. Nah, kita kukus dalam steamer. Ya, kita kukus dalam steamer. Kita ambil tuh cuma sebentar saja tuh. Cuma kira-kira 1 menit 2 menit sudah jadi. Nah, itu ya. Lalu kita masukkan ini ya, yang tadi baru dan karena ada minyak, kan dilapis minyak, jadi tidak semua bagian kena adonan ya. Ya, jadi kita ratakan, jadi digoyang-goyang biar rata dulu. Nah, lihat ya, kalau tidak ada yang kosong, udah gitu baru ditutup. Nah, kira-kira 2 menit. Ini yang tadi sudah matang, kita oles dulu minyak dulu, ya. Harus selalu dioles minyak. Nah, ini contoh yang beberapa yang sudah jadi oles minyak ya. Lalu setelah gitu kita ambil, kita buka ya. Kita buka. Nah, tadi di sesi pertama kita sudah buat adonannya, diaduk saja. Setelah 1 jam ditunda ya. Lalu kita kukus dengan satu persatu. Ini memang harus agak telaten ya, karena selapis demi selapis ya. Nanti kita akan iris menjadi kue tiaw. Nah, ini kita susun ya. Ini sudah dilapis minyak ya. Nah, susun karena nanti akan diiris ya. Diiris ya. Nah, setelah itu ya, siapkan lagi ya. Atasnya sudah dioles ya. Lalu kita siapkan lagi ya, sudah ini. Siapkan lagi yang kedua, yang selanjutnya maksud saya. Nah, masukkan ya, kan
kira-kira 2 centong lah. Itu tebalnya tergantung dari kesukaannya ya. Nah yang ini kita sudah matang lagi tuh, waduh, sudah matang lagi ya, sudah matang lagi. Nah lihat tuh ya, sudah matang ini. Kue tiaonya sudah matang ya. Nah tinggal masukkan tadi yang ada, begitu cepat sekali dan mudah ya, mudah, bahannya juga mudah dicari. Nah ini kembali kan dilapis minyak, jadi ini diratakan dulu sampai rata, lalu dikukus ya, harus rata, kalau nggak rata nanti tebal sebelah ya. Nah ini yang tadi tuh ya, demikian di oles lagi ya atasnya, kalau enggak nanti nempel ya, lengket ya, harus kasih minyak, dan minyaknya mesti agak banyak dikit. Kenapa? Karena kalau enggak nempel, susah motongnya ya. Nanti kumpulkan terus sampai habis, sampai adonan yang di sesi pertama kita buat habis ya, habis. Lalu nanti kita iris-iris menjadi kue tiao. Wah, kue tiao baru setelah itu ya, setelah diiris-iris, dibuat panjang-panjang, baru kita buat kue tiao goreng, kue tiao rebus, kue tiao apa saja boleh ya. Ya, dimasak, oke? Ya. Nah, jadi sesi kedua sampai segitu dulu, dan kita lanjutkan pada sesi ketiga, bagaimana mengiris-iris lalu membuat menjadi kue tiao goreng. Ya, selanjutnya setelah dikukus, lalu tinggal proses pemotongan. Nah, tadi yang satu adonan tadi dibagi menjadi 2 bagian supaya gampang motongnya saja ya. Lalu dipotong. Nah, lihat cara memotongnya. Lebar dari kue tiao ini harus kue tiao ini, lebar dari kue tiao ini disesuaikan dengan selera ya. Nah, jangan digeser, ditekan saja. Jangan lupa pisaunya dilapisin dulu dengan diolesi minyak goreng. Nah, ya, tuh ya, dipotong gitu ya. Lalu nanti ini dibuka-buka satu-satu ya, sampai jadi siap untuk dimasak untuk jadi kue tiao goreng. Nah, ya. Buka. Jadi ini sudah sekalian, jadi kita bisa bikin kue tiao di rumah dengan mudah. Jadi perlengkapannya kalau bikin kue tiao goreng, ada steamernya ya, kita pakai steamer Medina Lux. Lalu ada wajan atau wok yang anti lengket, karena kalau nggak anti lengket nanti akan terputus-putus ya. Ya, ini coba lihat ya, dia kenyal sekali ya, kenyal sekali ya. Ibu Susi bisa kasih lihat kekenyalannya salah satu ya. Tuh ya, tuh ya, kenyal sekali tuh ya, tuh kenyal ya. Jadi kue tiaonya jadi bagus tuh ya. Oke, potong lagi ya, potong lagi. Nah terus ukurannya sama, harus ukurannya sama ya, biar bagus, biar cantik ya. Jadi kita di rumah bisa buat, demikian juga buat tim demo, bisa mendemokan dengan mudah dan murah. Tadi hanya yang agak aneh, bahan yang agak aneh sedikit adalah di tepung ararut ya. Tepung ararut itu adalah tepung, kalau di online ada namanya tepung Garut, dan nggak mahal ya, pakainya cuma sedikit dan nggak mahal ya. Tapi kalau di Jawa disebut tepung irut ya. Jadi itu supaya bahan itu kenyal. Seandainya tidak ada tepung irut, bisa hanya dengan tepung tapioka dengan tepung beras saja udah cukup ya. Nah nanti setelah itu tinggal dibuka satu-satu ya, buka satu-satu ya, buka satu-satu ya. Nah oke, sekarang Ibu Susi akan mendemonstrasikan bagaimana dibuka satu-satu. Ya, sekarang semua dibuka satu-satu ya. Nah, buka satu, terus gitu dibuka satu-satu lagi, tumpukan sampai habis semuanya ya. Nah, jadi nanti kita akan bikin ini, karena ini nempel sekali, harus pakai minyak. Kalau nggak minyak nggak bisa dibuka begini ya. Oke, ini pada sesi ketiga kita sesi memotong. Nah, setelah ini sesi terakhir kita akan buat
kue tiaw ini menjadi kue tiaw goreng. Ya. Tadi kue tiaw yang sudah dipotong-potong, saya kasih bumbu dulu di darat ya. Saya kasih kecap ikan, saus tiram, kecap anggur, kecap manis, kecap asin, merica, kasih MSG jamur, gula pasir ya. Nah, kita sekarang mulai memasak kue tiawnya. Kita nyalakan dulu apinya, kemudian kita kasih minyak ya. Kita akan membuat dulu telurnya dulu ya. Kita akan mengaduk telurnya dulu. Saya sudah siapkan 3 buah telur ya. Nah, ini telurnya kita pecahkan dulu ya. Nah, ini sesuai selera ibu-ibu ya, mau lebih juga boleh. Ini telurnya saya yang tadi saya bikin 1 resep, saya kasih 3 telur ya biar enak. Nah, rupanya belum panas ya, sebentar ya, kita tunggu. Kalau sudah panas baru kita aduk. Nah, bahan-bahannya yang sudah saya siapkan adalah sayur toge. Ibu-ibu boleh pakai kol atau pakai caisim ya, boleh. Kemudian karena toge, jadi saya kasih kucai. Jadi kalau ibu-ibu nggak pakai toge, nggak usah pakai kucai. Jadi caisim dengan kol aja, boleh bawang daun. Kemudian kita siapkan juga bawang putih yang sudah dirajang sama bawang merah. Kemudian saya pakai bakso ikan dan udang ya. Ibu-ibu kalau di rumah ada ayam filet boleh diiris ya, pakai ayam filet. Bebas itu. Kalau pengen yang seafood, rasa seafood boleh dikasih cumi juga ya, diiris-iris dulu cuminya. Nah, ini telurnya ya sudah mulai. Nah, di sebelahnya saya akan menumis bawang putih dengan bawang merah ya. Kita kasih minyak lagi sedikit sini. Kita kasih bawang merah ya yang sudah dirajang. Kalau ibu-ibu ada yang suka pedas, boleh dikasih cabai rawit ya. Biasanya suka ada yang pengen pedas, kasih cabai rawit. Ini cocok banget ini untuk buka puasa ya. Nah, ini keuntungan dari memakai wok anti lengket ya. Nah, anti lengket kita ini satu keuntungan buat ibu-ibu yang pakai, jadi waktunya lebih cepet ya. Sebelahnya kita bisa buat menumis bawang sama ini, jadi nggak nempel. Ibu-ibu kalau di wajan biasa itu nempel ya, nggak bisa disatukan begitu karena bentuknya pun beda. Nah, ini udah bentuknya seperti ini, jadi menguntungkan buat ibu-ibu sambil menumis seperti ini bawang merah, bawang putih. Nanti kalau sudah harum baru kita masukkan bakso ikan dengan udang. Kalau ada ayam boleh ayam ya. Ini ditumis sampai harum ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian kita sisihkan lagi ibu-ibu. Nah, satu keuntungan lagi, woknya bisa 3 macam langsung menumis. Kita masukkan udang ya dengan bakso ikan. Nah, bakso sapi juga boleh ya ibu-ibu ya. Kebetulan ini di rumah adanya bakso ikan dan udang. Supaya ada rasa sedikit, ini boleh kita kasih kecap asin sedikit ya. Sedikit aja supaya nambah rasa. Merica juga boleh ya. Nah, kalau sudah begini kita aduk jadi satu. Karena kalau udang itu kan cepet ya, sama bakso ini nggak lama. Kecuali kalau filet lebih lama. Kalau sudah udangnya berubah warna, ya sudah tidak mengkilat lagi, berarti udangnya sudah matang, sudah cukup ya. Kemudian kita masukkan kucai. Kita masukkan kucai ya. Kemudian kita masukkan juga togenya. Nah, karena kita pengen banyak sayuran, jadi kita masukin togenya lebih banyak.
Nah, kalau udah seperti ini, ibu jangan tunggu sampai layu. Kita masukkan langsung kue tiaunya. Ya. Nah, kita masukkan kue tiaunya. Kemudian kita tutup dulu. Ya, sampai panas. Kita tutup. Ya, nah, kita tunggu sampai matang. Ya. Nah, ibu-ibu, setelah 2-3 menit, ya, kita aduk ya, ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama togenya juga kan jadi nggak enak ya. Nah, Oke. Ini kue tiaw yang tadi ya? iya, ini kue tiaw yang tadi kita bikin ya, dari awal hingga sampai akhir. Kita bikinnya tadi di ini ya, di steamer ini ya, kita bikinnya. Ya. Waduh. Jadi banyak ya? Ya, jadi banyak. Ini saya kasih kecap sedikit ya, ibu-ibu ya, kurang coklat sedikit. Kita kasih kecap sedikit biar enak, biar warnanya menarik ya. Nah, warnanya lebih bagus kan? Ya, warnanya lebih bagus ya. Tuh. Gimana ibu-ibu, mudah kan membuatnya? Ayo silakan mencoba ya. Di depan konsumen kita akan membuat seperti ini lebih menarik. Nah, Mulai dari nol ya? ya mulai dari awal kita membuatnya. Jadi kalau yang suka kebersihan, yang higienis, ini cocok banget buat ibu-ibu yang seperti itu. Ya, ini udah matang ibu-ibu. Ya, sudah matang kue tiaunya, tinggal dicoba. Silakan dicoba. Selamat memasak.